Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantang adu sakti, seorang kiai sakti jajal keramat wali Sunda, Abah Anom Suryalaya. Dikenal sosok seorang wali asal Pasundan, Abah Anom Suryalaya sangat terkenal akan kesaktian yang dimilikinya. Abah Anom, sang wali sakti asal tanah Pasundan ini, akhirnya terkenal hingga ke seluruh Nusantara. Hingga pada suatu hari, ada satu kiai yang memiliki kesaktian luar biasa, ingin mencoba keramat wali sakti yang dimiliki oleh Abah Anom ini. Suatu hari, Kiai Juret yang terkenal akan kesaktian yang dimilikinya, ia memiliki rencana untuk menjajal keramat sakti sang wali asal Sunda, Abah Anom. Kiai Juret sengaja datang ke pondok pesantren Suryalaya dengan menggunakan bis dan membawa santrinya sebanyak 70 orang. Tak disangka Abah Anom sudah berada di depan madrasah untuk menyambut kedatangan Kiai Juret beserta santrinya. Kiai Juret pun merasa kaget akan kasyaf atau penglihatan batin yang dimiliki oleh Abah Anom ini. Abah Anom meminta kiai tersebut dan para santrinya untuk makan dahulu yang telah beliau sediakan di dalam madrasah. Di dalam madrasah, Kiai Juret memuji Abah Anom tentang pesantren beliau yang sangat luas dan indah. Tetapi pujian Kiai Juret terhadap pondok pesantren Abah Anom ini dibumbui kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya. Kiai Juret menyindir dengan mengatakan kalau di pondok pesantren ini akan lebih indah bila adanya burung cendrawasih, burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Abah Anom hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan Kiai Juret ini dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat. "Tentu saja Kiai," ucap Abah Anom. "Sesuatu di luar jangkauan akan terjadi." Setelah Abah Anom menjawab, secara tiba-tiba burung cendrawasih yang berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah yang sesekali hinggap. Kejadian itu membuat Kiai Juret sangat terpesona akan keramat wali yang dimiliki Abah Anom. Keramat sakti lainnya pun dipertontonkan Abah Anom pada sang kiai tamunya ini. Ketika makan dengan para santrinya yang 70 orang itu, terjadi keanehan yang luar biasa. Nasi yang disediakan Abah Anom dalam bakul kecil itu tidak pernah habis. Yang secara nalar manusia biasa, nasi itu hanya akan cukup untuk 5 orang saja. Namun Kiai Juret ini masih penasaran dan tidak mau kalah begitu saja dari Abah Anom ini. Setelah makan-makan selesai, Kiai Juret meminta kepada Abah Anom untuk mengangkat kopiah atau peci yang telah diisi atau dibacakan mantra oleh sang kiai. Sebelumnya, kopiah atau peci itu dicoba diangkat oleh para santrinya. Namun, kopiah sang kiai ini sangat berat dan tidak terangkat, bahkan bergeser pun tidak. Namun Abah Anom hanya dengan tepukan tangan saja, kopiah itu langsung melayang-layang dan mendekatinya. Selanjutnya, Kiai Juret masih penasaran. Ia mengeluarkan batu yang telah disediakan sebelumnya. Batu itu dipukul dengan kekuatan tangan Kiai Juret sendiri, sehingga batu terbelah menjadi 2, sedangkan belahannya itu diberikan kepada Abah Anom. Kiai Juret meminta kepada Abah Anom untuk memukulnya sebagaimana yang telah dicontohkannya. Abah Anom mengatakan kepada kiai itu, "Abah tidak bisa apa-apa, tapi baiklah," ucap Abah Anom. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Batu itu diusap oleh tangan Abah dan batu itu menjadi air. Kiai Juret masih terus menguji lagi keramat sakti Abah Anom, sang wali Sunda ini, dengan kelapa yang telah dibawa santrinya dari daerahnya.
Kiai tersebut meminta yang aneh-aneh pada Abah Anom, agar isi dalam kelapa tersebut ada ikan yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawaduknya, Abah Anom menjawab, "Masya Allah, kenapa permintaan Kiai ke Abah berlebihan? Abah tidak bisa apa-apa," ucap Abah Anom. Selanjutnya Abah Anom berkata, "Baiklah kalau begitu, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan kita," ucap Abah Anom. Setelah berdoa, Abah Anom menyuruh kelapa itu untuk dibelah dua. Dan dengan izin Allah, di dalam kelapa itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan sang kiai. Selanjutnya, entah dari mana datangnya, di tangan Abah sudah ada ketapel. Dan ketapel itu diarahkan atau ditembakkan ke langit-langit madrasah. Sungguh di luar jangkauan akal. Muncul dari langit-langit burung-burung putih yang jatuh di hadapan Kiai dan beliau. Setelah kejadian itu, Kiai menangis di pangkuan Abah Anom. Akhirnya Kiai memohon kepada Anom untuk diangkat menjadi muridnya. Kiai itu ditalkin dan dibaiat zikir oleh Abah Anom. Setelah ditalkin, Kiai Juret menangis di pangkuan Abah Anom sampai tertidur. Dan anehnya, Kiai Juret bangun dari tidur sudah berada di dalam masjid. Demikianlah kisah keramat wali Sunda Abah Anom dalam menyadarkan Kiai Junet yang sakti. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Shollu ala Nabi Muhammad. Demikian, apabila kalian menyukai cerita sejarah dari seorang Kiai sakti keramat wali Sunda Abah Anom Suryalaya, silahkan untuk di like, dan bagi yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe, serta jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasi untuk terus mendukung perkembangan channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.